Masya Allah, Masya Allah. Bang Ali, itu Bang Juma udah monitor beliau. Silakan, Bang Juma. Silakan Bang Juma, Gurunda. Iya, Gurunda ya. sama-sama sahabat-sahabat yang lain, Masya Allah. Paparannya sangat matang ya. Jadi Islam ini datang bukan diminta untuk mengklaim setiap cerita yang muncul di dalam Bible. Tapi Islam datang tanpa proses belajar terhadap kitab-kitab sebelumnya. Islam datang kepada kita manusia itu semata-mata untuk menetralkan seluruh ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu. Maka seruan Al-Quran ketika datang kepada Bani Israel bangsa pilihan untuk ikut kepada Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada ahli kitab, di mana Al-Quran pun mengakui bahwa Allah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, Bani Israel adalah bangsa pilihan. Walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Jadi penekanannya di situ adalah Allah memilih Bani Israel. Lalu Allah memberikan kemudian pernyataan, jika engkau salat dan beriman kepada utusan-utusanku dan kamu membantu utusanku, kamu pinjamkan kepadaku pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan aku masukkan engkau ke dalam surga. Tapi sebaliknya kata Allah, "Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil." Barang siapa yang kafir terhadap itu, kepadaku, kepada rasul-rasulku, kepada pengajaran-pengajaranku yang aku sampaikan melalui mereka, tidak sholat, tidak zakat, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ada pertanyaan pada Bang Suma. Bang Suma, ya Paman, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Anda sembah tidak mengutus Al-Quran Nabi Muhammad di abad pertama? Supaya kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya yang ingkar terhadap kenabian Isa alaihi salam itu bisa segera diselamatkan dengan masuk ke dalam ajaran Islam. Saya jawab, ada dua hal yang menyebabkan itu. Yang pertama, syariat Islam itu adalah hukum yang diserahkan oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk dijaga sampai akhir zaman. Karena Allah tidak akan mengutus Rasul lagi setelah beliau. Maka Nabi Muhammad tidak diutus kepada mereka yang sudah diuji, sudah dicoba. Bagaimana mereka acap kali membunuh, menolak, menganiaya, menzalimi, bahkan menyalib nabi-nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki ajaran Islam itu mengalami hal yang sama seperti ajaran yang datang kepada Nabi Musa dan ajaran yang datang kepada Yesus, Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah memberikan jarak antara Nabi Isa alaihi salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syariat Islam itu penuh dengan syariat, aturan-aturan. Maka zaman perkembangan ilmu, fasilitas harus disesuaikan dengan Islam, harus disesuaikan dengan pewahyuan Al-Quran. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Islam belum bisa diterapkan sepenuhnya, belum bisa disempurnakan sepenuhnya. Maka ketika Islam itu datang, barulah kemudian keadaan manusia pada masa itu menopang kesempurnaan syariat agama Allah. Yang ketiga, Allah hendak menghukum orang-orang dan keturunan orang-orang yang telah membenci Allah, merusak dan kemudian menolak ajaran Allah.
Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya apa yang saya bacakan tadi, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, barang siapa yang kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Orang-orang yang tersesat inilah kemudian yang dibiarkan oleh Allah untuk kemudian merasakan kesesatan itu. Oleh karena itulah Al-Quran mengatakan bahwa iblis datang kepada mereka dan Allah membiarkan iblis untuk menyesatkan mereka. Kemudian saudara-saudara sekalian, sebelum diambil alih, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum wa nasu hazam mimma zukkiru bi fa agrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Ini Allah mengatakan fa agrayna, orang yang mengatakan mereka adalah Nasrani, aku telah mengambil perjanjian kepada mereka. Tapi apa kata Allah? Mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka aku timbulkan permusuhan dan aku timbulkan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Nah, ini yang sedang Allah kemudian genapi dalam kehidupan pengikut Nabi Isa alaihissalam sampai hari kiamat. Maka ada jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat hari ini? Orang yang mengaku dirinya Nasrani saling membenci, saling bermusuhan, betul? Sekte lain dengan sekte yang satu tidak ada kecocokan, betul? Itu fakta, itu real. Al-Quran tidak berdusta. Nah, untuk itulah kemudian setelah ini terjadi, apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, Bani Israel, Nabi Muhammadku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal yang kau sembunyikan dari kitabmu, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dinul Islam dan Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu kata Allah, aku memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu aku Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Orang Israel, Bani Israel, keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Yakub, turun sampai kepada Nabi Muhammad, diminta oleh Allah untuk mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah setting kalau hari ini bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel, menerima Al-Quran sampai padanya Islam, tapi kemudian tidak menerima baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang zalim. Saya sedikit 1 menit paling lama, kita mencontoh pola kehidupan dan dakwah Yesus di dalam Matius 15. Yesus mengatakan di luar Bani Israel tidak ada roti untuk mereka. Tidak ada utusan untuk mereka dalam hal ini. Yesus ketika datang sebagai roti kepada Bani Israel, itu hanya santapan untuk Bani Israel saja. Ajarannya hanya untuk Bani Israel saja. Sehingga ketika ada orang Kanaan, seorang wanita datang meminta tolong kepada Yesus, apa kata Yesus? Tidak layak roti yang diberikan, yang diperuntukkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Mohon maaf, anjing katanya. Apa kata anjing pada saat itu? Benar Tuan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu wahai anjing. Tuh bahasa majasnya saya katakan. Besar imanmu wahai anjing, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Kenapa Yesus mengatakan di luar Bani Israel itu anjing? Karena anjing itu saudara-saudara
Siapa yang memberikan tulang, mau dia penjahat, mau dia orang baik, iblis sekalipun, kalau itu yang mengenakkan, maka itu yang dituhankan, itu yang dituhankan. Coba lihat tabiat-tabiat anjing. Jadi kalau ada orang hari ini yang menjanjikan, menghalalkan segala macam cara untuk supaya hidup memuaskan biologisnya di atas muka bumi ini, menghalalkan semua yang diharamkan oleh Tuhan, tidak ada yang haram baginya, semuanya halal boleh dilakukan, maka itu adalah tabiat anjing. Kalau anjing menerima tulang dari penjahat, maka penjahat itu adalah Tuhan baginya. Kalau orang yang berwatak anjing, yang datang kepadanya setan, mengajarkan kemudian kenikmatan, maka setan itu pun dituhankan. Inilah yang terjadi hari ini. Makanya ada sekelompok manusia yang melantik setan sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Sedangkan yang mereka katakan itu adalah sembahan yang benar, justru oknum tersebut mengajarkan hanya menyembah kepada Tuhan yang benar saja dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan saja. Tapi ada kelompok lain yang mencoba untuk mengambil ketenaran Nabi tersebut, nama Nabi tersebut, untuk melegalkan penyembahan terhadap iblis agar mereka dianggap sebagai pengikut jalan Tuhan, padahal sebenarnya mereka tak ubahnya seperti anjing. Walaupun setan yang memberikan kenikmatan, walaupun iblis yang memberikan kesenangan, kalau sudah merasa senang, kalau sudah merasa bahagia, kalau sudah merasa bebas, kalau tidak tertekan, hidup seperti binatang, semua bisa dimakan, semua bisa diminum, maka itulah si anjing yang akan mempertuhankan setan sekalipun, yang penting mereka dipuaskan. Saya kira begitu. Sebagai pengantar di sesi berikut, sesi ini, mudah-mudahan ada saudara Kristen yang bisa menjelaskan kepada kita materi yang tadi, dan kepada guru-guru yang ada di sini silakan ditambahkan. Saya persilahkan. Terima kasih. Ya, mantap. Mantap. Ngena ke jantung. Ada tikus di bawah, Iya, tikus ngena naik ke kok jantung. tikus naik. Tadi Tikus. sudah naik, dia kenapa turun? Ya, Bang Willy, gimana Ya Bang Willy? dijambak aja tuh. Tanggapannya Bang Dia Willy? kepental karena terlalu banyak menyelam. Ya, jadi begini. Terima kasih buat narasinya dari Bang Suma ya. Jadi begini Bang Suma. Ya, jadi begini, salah satu yang membuat iman saya ini terguncang adalah narasi dari sahabat kita, atau pernah ada nifitinya dari Yonatan Nandar, bahwa Yesus itu menikah, bahkan juga berpoligami. Terus di situ aku berpikir, loh kok bisa ya Tuhan turun ke dunia jauh-jauh dari surga hanya untuk menikah? Ya, lalu setelah aku mencari dan mengecek, ternyata narasi itu benar. Dan data-datanya itu juga valid. Salah satu fakta yang terlihat di fisik Yesus adalah bahwa dia mempunyai kelamin dan testis. Lalu timbul pertanyaannya, mengapa jika Tuhan yang sejatinya harus turun ke dunia, mengapa memakai sosok berjenis kelamin laki-laki ini? Terus jenis kelamin wanita mau dikemanakan? Jelas konsep ketuhanan ini tidak adil dan tidak masuk akal. Dan masih banyak lagi data-data yang rancu dan amburadul di Bible itu sendiri ya. Tapi kebenaran di Bible itu tidak akan turun sendirinya ke pribadi masing-masing tanpa kita sendiri yang kepo dan mencari tahu kebenarannya. Dan bukalah hati dan pikiran agar kebenaran dan fakta itu bisa masuk ke hati, bukan melainkan doktrin dan dogma dari Bible itu sendiri. Itu terlihat tadi dari narasi yang aku sampaikan. Nah, silakan dilanjutkan. Masya Allah. Sudahlah terkutuk, punya biji sakar, mati pula, nikah pula dia. Gila ini. Mantap Bang William nih. Mantap Bang William. Suara saya didengar, Bang. Enggak, dengar, Suara saya jelas. didengar, moderator. Iya, dengar. Iya. Bang, Dengar, Ya dengar, memang Bang. ya. maaf, Bang Goto. Yang Bang Goto dari mana tahu bahwa nama aku William, Bang? Yang aku tuliskan cuma Willy. Wah, hebat ini Bang Iya, Goto iya, ini punya gampang indra aja keenam ganti. sepertinya. Iya, gampang kan tinggal ditambah AM saja, Bang. Ya, memang dalam buku Iya. Prof Barbara Tering ya. Dalam buku Prof Barbara Tering ya, judulnya itu Jesus the Man. Memang Yesus itu pernah menikah.
Yesus pernah menikah menurut budaya Yahudi ya, cerita-cerita Yahudi, mitos Yahudi, Yesus menikah dengan Maria Magdalena dengan Lydia orang Filipi. Jadi dua itu. Jadi memang beliau dinyatakan menikah. Hanya masalahnya Barbara Tering menulis bahwa Yesus itu mati dihukum rajam dulu baru mati digantung di pohon sesuai cerita Yahudi yang tertera di Sanhedrin ya 434 itu. Jadi Barbara Tering itu mengambil saduran dari naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll itu. Itu tidak salah ya karena seiring ya sejalan dengan cerita-cerita Yahudi. Nah, begitu kira-kira Bang. Jadi memang kalau dikatakan manusia ya pasti punya istri lah. Lalu dia mau disalurkan di mana biologisnya? Sementara dia manusia 100%, tidak mungkin dia onani kan? Tidak mungkin seorang yang dikatakan Mesia itu onani, mesti dia punya istri. Kan begitu Bang Willy. Benar-benar Ya, sekali. Bang Ete naik. Ya, yang di bawah follow akun yang di atas, yang di bawah ini 700 ini follow akun di atas ya. Begitu kira-kira. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak menikah sebenarnya tidak masuk di akal ya. Karena ini juga ditinjau dari segi kesehatan ya. Tidak ada seorang yang mampu menahan ya, syahwatnya dalam waktu yang lama laki-laki. Tidak mungkin seorang Mesia onani lebih bermartabat kalau dia menikah kan begitu. Dan memang dari kisah-kisah Yahudi dan menurut histori sejarah sebenarnya Yesus memang menikah. Kenapa dikaburkan ini ya kerjanya Romawi kan. Bible itu kan baru ditulis ulang di abad keempat tanpa konfirmasi ya. Coba pikir saja, masa Bible asli berani ya, asli ya murid-murid Yesus yang bersinggungan dengan Yesus ditolak, diapokrifakan. Sementara Bible karangan orang Yunani diterima. Lukas kan itu orang Yunani, dia berdarah Yunani. Memang dia lahir di Antioquia, Turki, tapi dia berdarah Yunani. Bapaknya kan orang Athena, ibunya orang Athena. Kan begitu. Bagaimana mungkin Roma menerima Injil yang ditulis Lukas daripada Injil yang ditulis oleh Maria Magdalena, ditulis oleh Thomas, Filipus dan yang lain. Sementara Injil-Injil itu menceritakan bahwa Yesus menikah sama Lydia orang Filipi, menikah sama Maria Magdalena. Begitu kira-kira Bang William ya. Begitu kira-kira. Oke Bang. Boleh Lanjut. saya tambah Silakan, sebentar, lanjut Bang yang Willy. lain, silakan. Sebentar. Silakan. Ya, Bang Willy gini loh. Abang kan sudah menemukan kebenaran itu sendiri. Tidak ada kejelasan di Kristen itu, Bang. Jadi Abang mau pelajari yang mana dulu, Bang, supaya Abang bisa terbuka hatinya. Jangan sampai Abang menutup diri, tidak beriman, nanti masuk neraka, Bang. Gimana, Bang? Silakan, Bang. Ya, masuk Islam aja Bang William. Saya juga ini dulu Kristen loh. Iya, Masuk aja iya. daripada separuh-separuh. Ya. Ya Bang Goto, ya Mbak Novi, tadi kan aku sudah narasikan bahwa jika memang jodoh nggak akan kemana Mbak Novi, ya. Jadi Begini, pelan-pelan Bang. aja lah. Biarlah Begini, untuk saat ini iya, aku cuma menjadi pendamping dari api ini untuk mewartakan kebenaran dan kesaksian, seperti itu ya. Iya. Betul. Iya. Sebentar. Ini Rum sudahlah penghujat, bodoh lagi. Apanya kau ini congormu kau ini? Sabar. Sudah aku ketawa, sudahlah penghujat, bodoh-bodoh lagi. Sabarlah. Tenangkan Roh Kudus. Roh Kudus apa? Roh Kudus nih. Tenang, sabar. Lanjut. Sabar dulu, Bang Eti. Kalau lanjut. Ketawa berguling-guling aku. Sebentar. Sudahlah, Iya, sabar penghujat. dulu, Bang Etikus. Raja penghujatnya si Zu. Sabar dulu, Bang Etikus Congor. ya. Lanjut Bentar, kan, satu, Novi. Bang Si Etikus. Zuma, bodoh-bodoh lagi semua. Congor jadi baru Sabar makan dulu. babi ini. Benar Bang ya. Di sini kita nggak boleh framing, nggak boleh menghujat ya. Aduh. Kita pakai data ya. Betul. Yesus kawinlah. Oke, Coba lanjut. Kak Nopi, coba Bang Willy sama si Ew ini coba diskusi. Coba kita dengarkan. Bang Yesus Willy kasih pencerahan Bang Willy. kawinlah. Kasih pencerahan dia Bang Willy, kasih pencerahan. Silakan Bang. Sudahlah bodoh, Silakan, Bang penghujat Willy. lagi. Baptis ulang dulu. Wajarlah. Jadi Bang kau Willy, jangan ulang sampai semua memang baptis begitu. ulang kau. Kalau Sudah kau jadi sering-sering ku penghujat, dengar narasimu bodoh itu lagi. mengingkari Bible. Kalau kau Aduh, mengingkari Bible, ku baptis sejak ulang bila kau. Yesus Dalam kawin, nama Willy? Tuhannya Yesus si Ew dibaptis ulang. Sekarang kau bernarasi lagi, sudah kembali ke Kristen kau. Lanjut kan Novi, lanjut. Bang Ete just di report.
Bang Etejus di report. Modal congornya, modal Kenapa congor dia. Iya, Modal congornya ada dia. user, Katakan, Bang. Ada user ini, user Di report ada dia. user. Parah Jadi kasih Bang begini ya. Etejus. Sebentar, aku narasi sedikit. Jadi ayo OT-OT Oke, kalau silakan. mau naik silakan. Aku sarankan bertanya saja lah ya. Lebih baik bertanya daripada naik hanya buat modal ngeyel saja dan ilmu congor. Bahkan OT sekelas aku pun hanya bertanya saja. Oke, lanjut. Iya, kita ada tamu ya. Kita ada tamu. Kok udah turun si usernya. Gini Bang Willy. Seperti orang tua saya berkata ya kan. Orang tua saya kan mantan OTN ya. Ya, ya. Janganlah menunda keimanan kita gitu. Kalau kita sudah tahu kebenaran itu gitu, yang mana kebenaran itu sudah terungkap di hati dan pikiran itu, Bang. Silahkan login kemana Abang mau. Itu aja, Bang. Jangan Abang di sana tidak, di sini tidak, tergantung-gantung nanti Abang seperti kuntilanak, Bang. Di bumi tidak, di langit pun tidak, Bang. Ngerti? Ya, Mbak Novi. Ya, aku paham. Gitu, Bang. Ya, makanya begitu, Bang. Orang tua saya juga mantan OTEN. Jadi 80% di keluarga saya masih OTEN semua, Bang. Ya. Sekali saya bertanya, nanti saya takut mereka tidak mau bersaudara lagi. Saya biarkan. Saya cukup naik sekali saja, ya kan, Bang? Tolong Abang, bukan saya minta tolong. Hanya Abang yang bisa menyelamatkan diri Abang sendiri, gitu loh. Tanya hati dan pikiran Abang. Kalau hati sudah berkata, pikiran pasti mengikuti. Ya kan, Bang? Ya. Silakan. Jadi jangan abang jangan tergantung-gantung gini, Bang. Karena tergantung-gantung ini nggak enak, Bang. Nanti nggak bisa Abang seperti kuntilanak di bumi tidak, di langit pun tidak. Ya benar Mbak Novi. Ya, silakan. Semua yang Mbak Novi narasikan itu benar. Ya, tapi sebenarnya begini Mbak Novi. Orang-orang seperti aku ini banyak ya. Ya, sama seperti Pendeta Edi, Pak Karen, Pak Nugroho ya. Saya sendiri, Weleng Gray. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah sadar dan tercerahkan seperti saya. Sebenarnya hakikat aku ini udah muslim. Hanya saja aku ini belum bersyahadat. Seperti itu ya. Lanjut. Bang, salah, Bang. Abang mengatakan Abang muslim, cuman sebelum bersyahadat, Bang. Kita mengaku diri kita muslim, kita harus bersyahadat, Bang. Bersyahadat satu dan melaksanakan perintah-perintah dari muslim itu sendiri, Bang. Itu baru kita mengatakan diri kita muslim, Bang. Sementara Abang tidak bersyahadat, tidak bersunat pun tidak, dan tidak melaksanakan perintah-perintah dalam muslim itu, Bang. Abang bukan muslim, Bang. Abang kajol, Bang. Kagak jelas ya. Biarin sudah ini Mbak. Ya tadi narasi Saya- aku sudah maaf, sampaikan Mbak Novi Iya, bahwa Pak, banyak yang begini, harus Bang. dipertimbangkan Mbak Novi, mulai dari lingkungan, keluarga kan, dan Sebentar, mental Bang. aku sendiri. Sebentar, Bang. Jika semuanya Sebentar, itu Bang. sudah aku persiapkan, ya barulah aku mungkin bermualaf. Aku kan sudah sampaikan tadi, maaf. kalau jodoh nggak akan kemana. Ya lanjut. Gini, maaf Bang. Abang ikut bertanya dulu sama Abang. Abang sekarang umur berapa? Umur 40-an lah. Ya. Oh, 40. Kalah dong sama bapak saya. Bapak saya mualaf umur 13 tahun. Cuman satu pertanyaan dia. Kenapa Kristen ini tidak berbahasa asli? Kenapa berbahasa macam-macam katanya? Ada bahasa Karo, ada bahasa Batak, ada bahasa Indonesia. Mana bahasa aslinya? Dia tanya sama pendetanya. Apakah jawaban pendetanya? Imani saja. Sudah benar Tuhan menunjukkan kepada kita. Jadi Tuhan yang Tuhan yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti Tuhan. Itu jawaban pendeta, ya. Itu yang nggak bisa diterima sama dia. Ya, sama bapak saya umur 13 tahun, 13 tahun masih SMP dia mualaf. Ya, Bang ya. Abang sudah 40 tahun masih banyak pikiran Abang. Wah, itu kalah sama anak SMP, Bang. Kalah Bang sama anak SMP, masih hebatan bapak saya, Bang. Saya tidak menyarankan Abang ke Islam, tidak. Tidak, saya tidak menyarankan Abang ke Islam. Tapi Abang kan sudah mengatakan kebenaran itu gitu loh. Silahkan cari kebenaran itu, Bang. Tapi jangan ditunda-tunda. Kalau Abang sudah menemukan kebenaran itu.
Maaf, abang menemukan kebenaran itu tidak di Islam atau di Buddha, di Hindu, di apa? Silahkan bang login gitu loh bang, supaya abang mungkin. tidak seperti kuntilanak, aku bilang. Ya, Ya, Bunda Novi, tidak seperti mungkin ada kuntilanak. pencerahan dari Ya silakan. Bang Zuma kelebihan itu. Ya, mungkin ada pencerahan dari Bang Zuma untuk Bang William ini kelebihan Islam daripada agama lain mungkin Bang Zuma, silakan supaya lebih dikuatkan lagi Bang William ini. Monitor mungkin Bang Zuma, monitor. Mungkin ada kiat-kiat ini ya. Ada masukan dari Bang Zuma buat Bang Willy ini. Ya, mungkin ada sedikit kelebihan-kelebihan Islam mungkin yang bisa diceritakan gitu. Ya, Bang Goto, Kepada Bang Goto Bang jangan William. panggil aku Bang William lah. Aku jadi malu, Ya Bang. kenapa? Itu Panggil- nama panggil kamu. Willy aja. Itu kan nama-nama bule itu. Nama-nama Iya, bule, iya. nggak pantas aku pakai. Ya lanjut. Bang Willy aja kalau gitu. Oke, jadi gitu ya, sedikit lagi ya, itu apakah tidak ada satu Ya, agama Bang pun Willy aja di kalau muka gitu, bumi silakan. ini selain daripada Ya. Islam yang berasal daripada Allah. Di luar daripada Islam itu semuanya kafir. Ada tamu dulu Bunda Novi, disapa dulu di sampingnya Bang Novi. Ya. Siapa lagi udah turun dia? Udah turun bang. Oke, Bang Novi, Bunda Novi, Turun, ada Bang. tamu di samping itu Bunda Novi. Disapa dulu. Mana ada lagi udah turun? Udah turun bang. Udah turun dia. Jadi gini, saudaraku. Itu ya, innan di Allah Islam. Ya, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah hanyalah Islam. Bukan agama-agama yang lain. Hanya satu agama daripada Allah, ajaran para nabi. Apa itu Islam? Syarat masuk Islam apa? Syahadat. Memberikan pengakuan baik dari lisan dan batin kita. Pengakuan kita atas esensi pencipta yang kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat Muslim. Jadi jangan kamu mengaku Muslim, tetapi kamu tidak mengeluarkan lisanmu, hatimu, batinmu untuk bersahadat atau bersaksi. Satu lagi, untuk menguatkan keraguan mungkin selama ini, saya mengenalkan sedikit terhadap esensi Allah, ilmu tauhid secara akal. Ya, tauhid secara akal di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan dan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mengenal esensi Allah itu dengan ilmu tauhid. Ya, mengenali Allah dengan sifat-sifat yang dia kenalkan dirinya di dalam Al-Quran. 99 sifat Asmaul Husna namanya. Lewat sifat ini kita mengenal esensi, bukan dengan zohir, mata zohir bukan, tapi rasa. Karena apa? Karena dengan rasa kita bisa menjangkau kemahagungan Allah. Karena Allah itu maha agung, tidak akan mungkin retina mata kita yang sebesar upil mampu menangkap Sang Maha Agung itu. Tidak akan mungkin. Mustahil. Karena jarak 100 meter saja kita tidak mampu melihatnya. Tetapi dengan perasaan batin, rasa kita bisa mengenali Allah. Dengan batin kita bisa melihat kemahagungan Allah lewat sifat-sifat yang telah dijabarkan dan dijelaskannya di dalam Al-Quran. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Allah itu maha hidup. Kita hidup, tapi bukan maha hidup. Kita sebentar lagi diambil, mati. Kita nggak kekal. Ada Sang Maha Kekal. Maka kita harus menyadarkan diri kita. Siapa esensi yang melahirkan kamu? Setelah kamu lahir, kamu tumbuh. Atau yang mengatur bagaimana jasadmu dibentuk di dalam tubuhmu.
Nah, di dalam rahim ibumu. Siapa yang mengatur? Hidungmu diletakkan ke bawah. Kenapa? Allah lebih tahu. Karena kalau diletakkan ke atas, hujan akan masuk ke dalam. Kenapa harus dibungkukan ke dalam ini lubang hidung? Agar apa? Agar tidak kena hujan. Kamu nggak akan bisa berdiri di tengah hujan nanti. Jadi jelas, Allah itu mengatur, maha mengatur segalanya. Esensi siapa ini? Yang mengatur semua. Jari kita saja. Kenapa tidak diratakan? Siapa yang mengatur ini? Allah. Maka Allah maha mengatur, maha berkuasa atas segala. Maha tahu. Kalau dia panjang, nyongkel hidung nggak bisa. Ya, nyangkut dengan ini. Maka diturunkan. Ya, Allah lebih tahu. Fungsi dan makna, diatur segalanya. Ya, la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Lalu di dalam Al-Baqarah ayat 186 dikatakan, hai Muhammad, jika umatku bertanya tentang aku, katakanlah, sesungguhnya aku itu dekat kepadanya. Tidak berbatas. Manusia itu dengan pencipta. Dengan Allah itu tidak berbatas. Allah itu ada di dalam hati. Ada di dalam diri kita. Di dalam esensi kehidupan kita. Tidak ada satu esensi pun di muka bumi ini yang tidak bergantung kepada Allah. Qul huwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Katakanlah Allah itu satu. Allah esensi, tempat bergantung seluruh esensitas di dalam alam semesta. Hanya kepadanya semuanya bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada. Ya, satu esensi pun. Tempat dia bersekutu. Tidak bersekutu dengan apapun untuk menciptakan segalanya. Allah tidak pernah membutuhkan orang lain, membutuhkan satu benda atau dari ciptaan. Tidak pernah. Allah maha berkehendak. Ya, Allah maha tunggal. Dia Ya, kita berlaku pada tamu dulu, Bang. Kuasa-kuasanya. Ada tamu ini. Bunda Novi disapa dulu. Samping Bunda Novi ada tamu ini. Iya, Bang Men AA, silakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. satu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja 1 menit. Ini untuk Bang Willy. Jadi benar di Islam itu la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Kewajiban kita cuma mengingatkan aja. Kembali ke Bang Willy-nya sendiri. Mungkin beliau ada urusan-urusan lain, ada faktor lain yang harus diselesaikan pelan-pelan. Jadi intinya kita doakan aja beliau biar cepat dapat hidayah. Jangan terlalu memaksakan beliau. Cuma itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya ya, semuanya sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma barangkali mau memberikan pencerahan kisah-kisah yang membuat Bang Willy menarik. Silakan Bang Juma. Kayaknya yang di bawah pada typing begitu. Silakan Bang Juma, monitor Bang Da. Ya, Masya Allah. Saya baru nyimak lagi nih. Kita materinya apa lagi? Masya Allah. Jadi sekarang ini Bang Da mau izin tadi beliau Bang Willy ini mungkin ingin mendengarkan dari Bang Zuma tentang keindahan Islam seperti apa, kesempurnaan Islam seperti apa. Begitu Bang Da, silakan. Ya, Masya Allah. Nih Bang Willy mau mualaf ini. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satu data di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Jadi Allah menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku Tuhan pencipta langit dan bumi
telah mengutus beberapa rasul dengan membawa keterangan-keterangan, mujizat-mujizat dan ketetapan-ketetapan. Dan aku, pencipta langit dan bumi, kemudian setelah itu menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran kepadamu, wahai Nabiku Muhammad. Agar apa? Agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan pencipta langit dan bumi ke bumi ini kepada mereka, agar manusia memikirkannya. Jadi kedatangan Al-Quran itu mengajak manusia untuk berfikir. Untuk berfikir. Maka pondasi yang harus kemudian ditanamkan pada diri seorang Islam adalah bagaimana akal kita ini seia sekata dengan kepercayaan, keyakinan yang kita anut. Karena agama lain pun mengatakan kepercayaannya benar, imannya betul. Agama lain juga mengatakan bahwa Tuhannya adalah sembahan yang benar. Agama mereka juga mereka percayai bahwa aturan-aturan yang ada di dalam agama mereka itu adalah ajaran yang benar. Semua kita mengklaim itu. Tapi apa kata Allah? Ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Kedatangan Al-Quran merangsang manusia untuk berfikir. Artinya, orang boleh mengklaim agamanya betul. Orang boleh mengklaim jalannya sudah lurus. Orang boleh mengklaim bahwa agamanya satu-satunya yang benar. Tetapi cara mengujinya itu kembali kepada akal. Yatafakkarun, agar mereka memikirkan. Jadi polanya adalah fikir. Fikiran berarti akal. Akal berarti ilmu. Jadi solusi yang terbaik adalah ilmu. Agama yang benar adalah agama yang syarat dengan ilmu. Orang Kristen boleh mengatakan imanku benar, agamaku benar. Hindu, Buddha juga demikian. Masing-masing kita punya iman. Tapi untuk menyatakan iman itu paling benar, harus tolak ukurnya adalah akal. Nah sekarang, yang mana yang masuk dalam posisi rasio? Keseimbangan. Seorang Paulus membawa pengajaran, konsep, aturan-aturan, runutan, sub-sub materi sebagai agama. Lahirlah kepercayaan Kristen dengan aturan yang ada di dalamnya. Begitu juga Nabi Muhammad datang sama membawa aturan, membawa kaidah-kaidah, ada rukun, ada syarat sah dan seterusnya. Sekarang kemajuan kehidupan anak keturunan Adam itu ditopang oleh ilmu pengetahuan. Jadi filter utama untuk menilai dua ajaran ini adalah ilmu pengetahuan. Kalau Paulus, beliau ahli seahli-ahlinya. Bukan hanya Bani Israel beliau itu. Bukan hanya ahli kitab dia itu. Tapi dia orang Farisi. Orang terpelajar di antara kita yang membahas tentang lintas agama ini, yang mana yang tidak tahu tentang orang-orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang memiliki kedudukan paling ahli di antara ahli kitab. Kalau Paulus kemudian mengatakan sesuatu dan itu benar berdasarkan ilmu pengetahuan, kajian ilmiah, sains, teknologi, wajar. Atau dia adalah ahli kitab. Dia adalah orang Farisi, dikelilingi oleh zaman peradaban yang sudah begitu maju. Romawi, Yunani, dan juga bangsa pilihan Israel. 3 penopang yang sangat luar biasa yang mengelilingi Paulus. Bagaimana dengan Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hidup zaman jahiliyah. Tak ada peradaban. Yang ada jahil. Jahiliyah itu adalah kebodohan. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa dikatakan zaman kebodohan? Tak ada peradaban yang pernah ditemukan di sana. Hiduplah seorang Nabi Muhammad
Tak ada pulpen, tak ada tinta, tak ada kertas. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan daftar pustaka, tidak pernah melakukan angket, tidak pernah kemudian memanggil saksi-saksi, tidak pernah kemudian membaca buku-buku, tidak ngerti tentang sejarah, tak paham tentang Taurat, tidak ngerti tentang Injil, tidak mengerti Ibrani, Aramaik, Suryani, Yunani, tak paham. Beliau buta tentang itu semua. Tak ada orang asing yang pernah singgah di sana. Orang-orang yang sudah memiliki keilmuan yang singgah di sana, membentuk suatu literasi, membentuk suatu pengajian, membentuk suatu lembaga pendidikan. Tak ada. Bangsa jahiliyah betul-betul jahil. Lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai nabi yang menaklukkan kemudian hukum-hukum apapun yang ada di depannya. Itulah beliau. Ketika dikatakan di dalam kitab saudara Lukas 1:33, Yesus adalah raja bagi Bani Israel untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Betul. Saya pastikan itu betul. Kerajaannya tidak berkesudahan. Hanya saja pemangku tongkat estafet kerajaannya bukan lagi dari Bani Yehuda. Makanya diterangkan di dalam Matius 21, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa seorang nabi, seorang hamba akan diutus kemudian untuk menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa dan dia akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Dan Yesus berkata, kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaan itu, kawan? Nabi Ibrahim mengajarkan keturunannya bersunnat. Di mana buah itu sekarang? Di bangsa Arab. Apa nama cakupan perkumpulan mereka, jalan mereka? Dinul Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Abraham? Sujud, kurban hewan. Di mana muara itu kemudian terjadi? Di bangsa Arab, kota Mekah Al-Mukarramah. Jelas itu. Jadi kerajaan Yesus itu tidak berkesudahan. Kerajaannya sampai akhir zaman dan kerajaan itu diambil alih. Kerajaan itu sekarang ada di Arab Saudi sana. Lalu kemudian segala bangsa, segala kerajaan, seluruh raja akan datang tunduk kepadamu. Orang akan datang membawa emas, tembaga, perak, dan seterusnya. Siang malam pintu gerbangmu akan terbuka. Orang akan datang bersiarah. Orang akan berbondong-bondong datang ke sana. Itulah kerajaan yang diajarkan oleh Tuhan kepada Nabi Daud, kepada Salomo, kepada keturunan Yehuda, sampai kepada Yesus. Yesus melimpahkan kembali kepada kerajaannya itu kepada bangsa lain. Apa kata Kisah Para Rasul 3, nomor 22, nomor 23? Bukankah di dalam kitab Tauratmu sudah dikatakan Tuhan Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Siapa nabi yang ketika tidak didengarkan seruannya, maka orang-orang yang membantah seruannya itu akan dibasmi? Yesus, Elia, Yohanes? Tidak mungkin. Yesus tidak mungkin. Karena ketika Yesus menyeru, justru Yesus yang dimusnahkan. Maka yang betul adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang ditorehkan kemudian di dalam kitabnya Nabi Musa, Ulangan 18 ketika ia datang, di mulutnya diserahkan semua firman dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri melainkan dari firman yang ditaruh di mulutnya. Itulah dinul Islam dengan seperangkap Al-Qur'anul Karim sebagai firman Allah 100% tanpa ada penambahan dan pengurangan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya dari buah kerajaan yang Allah turunkan kepada para nabi Bani Israel, di manakah kerajaan itu sekarang? Diberikan kepada bangsa yang manakah kerajaan itu? Kerajaan Vatikan, kerajaan Romawi? Tidak mungkin. Kerajaan Romawi sudah ada jauh sebelum Yesus ada. Lalu kerajaan yang mana? Kerajaan yang belum ada. Setelah Yesus ada, pergi, baru ada kerajaan itu. Mana itu? Kerajaan baginda Rasulullah Muhammad SAW
yang sampai 1400 tahun belum pernah sedikit pun pudar dan tunduk kepada pembinasa keji, yaitu bangsa-bangsa di luar Islam. Demikian. Silakan saudara. Iya, tadi tamunya sudah turun tamunya itu. Tamunya sudah turun. Ah, ini ada Bunda, tamu baru nih. Silakan disapa Bunda, itu ada tamunya itu. Ulfani. Selamat sore. Ya, sebentar Bang Goto, aku mau sambung narasi dari Bang Zuma dulu. Silakan. Iya, silakan. Ya, terima kasih Gurunda buat hidayahnya ya Bang Zuma. Amin, insyaallah. Cuma saat ini masih banyak yang harus dibenahi dan dipersiapkan dari aku sendiri Bang Zuma. Biarlah buat saat ini aku berdampingan dengan api itu sendiri dalam mewartakan kebenaran sebagai penengah dan kesaksian oten-oten bahwa ini loh, ada oten yang sudah tahu kebenaran dan tidak lagi menuhankan sosok Yesus sebagai Tuhan. Itu dulu dari aku Bang Zuma. Lanjut. Baik saudara William. Oke, yang lain silakan, mungkin ada masukan tambahan atau ada saudara kita Kristen di bawah, silakan dinaikkan. Iya, naikkan dulu Bunda Novi yang di bawah itu. Jadi yang dijelaskan Bang Zuma itu betul ya, bahwa Matius 21 ayat 43 jelas sekali ya. Kerajaan Allah ini akan diambil daripadamu lalu diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Sementara kalau kita lihat nubuatannya kan jelas ya, jelas sekali di situ bahwa Allah hanya memberikan perjanjian kekal kepada kedua anaknya, Ishak dan Ismail. Kita tahu kan Israel itu turunan ya dari Ishak itu sendiri, dari Yakub ya. Sementara Arab dan Islam itu kan dari Ismail. Jadi perjanjian ini hanya untuk kedua anaknya. Jadi tidak mungkin lari ke bangsa lain, apalagi ke Roma, kejauhan. Sementara bahasa Semitik itu hanya 3, Aram, Ibrani, Arab. Dia tidak mungkin akan lari ke bangsa Roma dengan Kristen, tidak mungkin. Itu dapat keturunan dapat perjanjian dari anak Abraham, dari keturunan dari anak Abraham yang keberapa. Jadi tidak ada jalur keturunan Abraham ke bangsa Roma. Ini yang perlu kalian pelajari. Sebenarnya inilah yang saya pernah katakan tadi, bahwa futurologi Islam, eskatologi Islam menjawab ilmu histori Yahudi. Kan begitu. Jadi jauh sekali kalau Kristen. Karena tidak masuk ini. Ini tidak masuk sama sekali dalam nubuatan-nubuatan ya, dalam kitab Yahudi itu sendiri. Kan puluhan sebenarnya nubuatan itu yang kita pernah kaji-kaji, seperti Kidung 5:16, Hagai 2 ayat 7 ya. Kan begitu. Banyak sekali sebenarnya yang narasi dalam kitab Yahudi itu, bahwa Rasulullah dengan bangsa Arab itu memang sudah menjadi bagian kerajaan Allah itu sendiri dari perjanjian Allah kepada Abraham. Kalau Kristen Roma dapat dari mana? Hanya 2 anak Abraham yang diberkahi oleh Allah, yang dijanjikan kepadanya perjanjian kekal. Kan jelas ya. Jelas sekali Kejadian 17:20, Kejadian 26 ayat 1 sampai yang terakhir. Sekarang Roma di mana nubuatannya? Itu yang kalian perlu pahami. Yunani di mana nubuatannya? Tidak satupun kitab Yahudi yang menyinggung itu. Makanya dalam doa terakhir umat Israel di tembok ratapan, jelas sekali, hikomatakim bahullo Muhammadin Zedotai Bezerai Benot Yerusalem. Ini kata Salomo ini memuji Rasulullah. Tuh, hikomatakim artinya lisannya begitu indah. Wahullo secara keseluruhan, Muhammadin. Ini sesuatu, akar katanya dari sesuatu yang disukai, pujian itu loh. Ini dari kata Muhammad, dari kata Nabi orang Islam. Muhammadin itu nama Muhammad yang akar katanya dari pujian. Kalau Aramaiknya Hamadah. Jelas sekali ini dikaji secara filologi. Makanya orang-orang Yahudi kalau tidak ada sinagoge, dia mau sembahyang di masjid, tidak mau dia sembahyang di gereja. Gereja dianggap sebagai penyembahan berhala. Karena memang tidak ada perjanjian secara histori, tidak ada perjanjian Allah kepada Abraham untuk orang Roma dan Kristen, tidak ada. Makanya Yesus tidak mendirikan Kristen. Yesus tetap mempertahankan monoteisme Yahudi. Karena Yesus tahu bahwa memang dari kedua anak Abraham ini ada perjanjian Allah yang kekal. Kalian itu agama buat-buatan saja, dibuat Roma tuh. Kan jelas sejarahnya itu. Coba dipikirin teman-teman Kristen ya.
Sekali lagi, perjanjian Allah yang kekal hanya kepada Abraham yang dua ini, Ismail dan Ishak. Yahudi dengan Israel dari Ishak. Tuh, Islam dengan Arab dari Ismail. Kalian Roma Kristen dari mana kalian? Itu yang kalian perlu pelajari secara epistemik. Ini akademisi Kristen yang di bawah nih. Coba lihat, Yahudi saja memuji-muji Rasulullah depan tembok ratapan. Bayangkan itu. Dikatakan di situ hikomattakim bahula Muhammadin. Lisannya hikomattakim itu lisannya begitu indah, bahula keseluruhan, Muhammadin itu Muhammad. Jadi secara keseluruhan menurut orang Yahudi, lisan Rasulullah itu begitu indah. Z.I Bezerai Benot Yerusalem. Itu Z.I dialah pemimpinku, Bezerai dialah kekasihku. Dengarlah hai putri-putri Yerusalem. Ini yang berkata, kenapa bukan nabi lain yang berkata? Kenapa bukan Esra? Kenapa bukan Yeskel? Kenapa bukan Yesia? Kenapa Zalomo? Zalomo itu akar katanya dari Zalom. Zalom itu bahasa Arabnya Zalam. Zalam itu damai sejahtera itu Islam. Selesai barang ini. Makanya Yesus itu juru selamat, juru Islam. Yohanes 14 ayat yang ke-27, dia menjanjikan damai sejahtera. Setelah dia naik ke langit, dia menjanjikan damai sejahtera. Yohanes 16:14 kan jelas itu. Itu ada rentetannya apa yang dimaksud roh kebenaran itu. Dia menjanjikan seorang penolong lain. Roh kebenaran itu Al-Qur'an yang ada dalam diri Rasulullah. Tadi kan sudah dibaca Bang Amir ya. Surat berapa tadi itu ayat 52 ya? Betul ya Bang Amir ya? Jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi Yesus sudah menjanjikan Rasulullah. Seperti yang tertulis di Kejadian 5:16, yang tertulis di Hagai 2 ayat 7. Jelas sekali nih. Suara ayat Hanya kalian menutupi ini. Siapa yang menutupi ini? Siapa yang mengaburkan sejarah ini? Yaitu Roma itu di abad keempat. Dia belokkan sejarah ini. Kan saya sudah pernah bilang, kapan ilmu futurologi, ilmu eskatologi tidak menjawab ilmu histori, berarti ada pembelokan sejarah. Islam, futurologi Islam, eskatologi Islam sudah menjawab ilmu histori Yahudi. Selesai barang ini. Contoh yang kecil ya, Kejadian 12 ayat 3. Di situ Allah berfirman ya, barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuknya. Barang siapa yang memberkahi engkau Abraham, aku akan memberkahinya. Apakah Kristen memberkahi Abraham? Tidak, Kristen mengutuk Abraham. Itu yang saya katakan. Justru Islam yang tiap sholatnya memberkahi Abraham. Inilah yang saya katakan. Futurologi Islam, eskatologi Islam menjawab histori Yahudi. Selesai barang ini. Inilah yang awal dan yang akhir. Contoh lagi. Ya, contoh lagi ya. Firman Tuhan pertama kali turun di Abraham. Turun kepada Abraham. Abraham itu bukan orang Israel. Abraham itu orang Arab, orang Irak, Ur Kasdim, Mesopotamia. Turun lagi ke Musa, turun di semenanjung Sinai, Mesir, itu tanah Arab. Jadi kalau dia awalnya di tanah Arab, mesti akhirnya di tanah Arab. Tidak mungkin di tanah Roma. Tidak ada nubuatan yang mengarah ke situ. Makanya ketika saya menantang ini akademisi Kristen untuk membahas Bible secara aksiologi, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena memang mereka tahu, ini pendeta-pendeta tahu nih. Saya yakin mereka tahu karena mereka pelajari, apalagi kalau sudah tingkat S3. Mereka tahu bahwa ilmu histori Yahudi itu dijawab dengan eskatologi Islam, dijawab dengan futurologi Islam. Mereka tahu, saya jamin. Tapi mereka tidak bersuara. Kenapa? Karena pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial. Begitu kira-kira. Jadi kawan-kawan Kristen ya, tolong perhatikan baik-baik ya. Kata yang awal dan yang akhir ya, Anda pelajari baik-baik histori Yahudi. Ya, siapa yang menjawab histori Yahudi? Islam atau Kristen? Siapa sebenarnya pengikut Yesus? Islam atau Kristen? Itu aja sih, simpel-simpel aja. Kalau Anda belajar histori, Anda belajar epistemik, Anda belajar aksiologi. Begitu kira-kira. Ya, silakan mungkin. Bunda Novi, apa tamunya dulu, silakan. Assalamualaikum, Kanda, peta lempu. Lincah. Ya, tuh Bang Zuma mungkin mau langsung narasi, silakan. Karena ini yang datang peta lempu ini. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya, teman-teman sekalian. Mumpung di sini tidak ada penyembah Kristus yang digantung terkutuk ya. Ya, tadi narasi saya didengar ya? Iya. Suara saya kedengaran nggak? Cek. Ya, dengar. Ada Bang, ada. Mantap Bang. Oke, baik. Mantap. Jadi Al-Quran menarasikan bagaimana Nabi Muhammad diminta oleh Allah
menceritakan Nabi Isa alaihi salam. Mundur 6 abad ke belakang, muncul satu pengajaran yang terjemahannya sampai di kita tentang seorang penghibur. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Salah satu pernyataan Yesus yang harus dicermati dan diteliti lagi oleh saudara-saudara kita Kristen, para pemikir-pemikir di Kristen, orang-orang yang cinta kebenaran di Kristen. Tolong Anda sisipkan waktu untuk menelaah lebih baik sang penghibur yang oleh Yesus dikatakan penghibur itu apabila ia datang dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, bukan mengutuk-ngutuk aku, bukan merendah-rendahkan aku, bukan mengiyakan cacian-cacian orang terhadapku, tetapi ketika ia datang maka dia akan memuliakan aku. Yesus mengisyaratkan dengan sangat valid tentang kehadiran seorang manusia yang membawa kesaksian. Beliau bersaksi tentang kemuliaan Yesus, tentang kesucian Yesus, tentang harkat martabat Yesus sebagai Nabi dan Rasulullah yang kemudian dicinta oleh Allah. Al-Quran datang tentunya untuk menjelaskan dan menguraikan itu. Yang pertama, saudara-saudara, percuma Yesus itu kemudian dikatakan suci di dalam Bible, dalam pandangan saudara-saudara kita Kristen, kalau ternyata dia lahir dari seorang perempuan yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki dan nyaris diceraikan oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Percuma. Dari sini aja Yesus sudah ternoda karena dilahirkan dari seorang perempuan yang kesuciannya kemudian menjadi buyar karena adanya tunangan yang ingin menceraikan dirinya. Fase berlanjut, Yesus dilahirkan. Ketika dilahirkan, ibunya dituduh pesina. Kitab Talmud masih ada sampai hari ini yang menceritakan bahwa Maria itu pesina. Apa pembelaan kemudian orang Kristen terhadap tuduhan kepada ibunya pesina? No comment. Diam, meleleh, malah lidah menjalar, menjulur kemana-mana menjilat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang pegang kitab menghina Yesus, menghina ibunya, mengatakan Yesus anak zina. Dia direbus di dalam neraka dalam tinja yang mendidih, tetap aja menjilat. Melem. Sedangkan Yesus menubuatkan ketika ia datang, maka roh kebenaran itu, sang penghibur itu yang diminta di dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Tuhan agar Tuhan mengutus manusia sebagai penolong lain di luar daripada aku. Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, konon ceritanya bukan manusia, teman. Dia yang manusia ini akan memuliakan aku. Al-Quran menarasikan di dalam surah Maryam. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitab Maryam. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan. Perintah dari Allah. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kepada seluruh manusia tentang wanita yang salehah bernama Maryam yang melahirkan nabiku yang suci bernama Isa alaihi salam. Ceritakan, sampaikan sampai kiamat, kata Allah pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan tentang apa? Tentang kemuliaan nabiku Isa alaihi salam. Bukan menceritakan dia terkutuk, dia diludahi, dia ditonjok, dia ditampar, dia dipentung, dia digantung, dia ditombak, dia dibunuh dan seterusnya. Bukan. Tetapi kedatanganmu wahai Nabiku Muhammad, tugasmu salah satunya adalah menceritakan kisah Siti Maryam tentang kesuciannya mengasingkan diri karena aku menghendaki dia hamil atas kehendakku dan melahirkan nabiku bernama Isa alaihi salam. Wazkur fil kitab Maryam
izin tabatat min ahliha makanan syarqiyah. Kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiya. Lalu ceritakan pula kepada orang-orang, wahai Nabiku Muhammad, Maryam memasang tabir dan melindungi kemudian dirinya dari mereka. Lalu aku pada saat itu, wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kepada mereka, aku mengutus Roh Kudusku Jibril kepada ibunya Nabi Isa alaihissalam. Maka Jibril utusanku menampakkan diri dalam hadapan Siti Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Wahai Maryam, katakanlah kepada Jibril, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau, wahai Jibril, adalah makhluk yang bertakwa. Lalu Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, ceritakan hal ini. Jibril berkata pada masa itu, innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, ceritakan atas kemuliaan Nabiku Isa yang mereka fitnah itu. Ceritakan, muliakan dia. Seru mereka untuk memuliakan Nabiku. Apa kata Allah? Jibril pada saat itu, wahai Nabiku Muhammad, mengaku kepada ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku Roh Kudus hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang lahir suci, bukan lahir dari seorang manusia yang sudah membawa warisan dosa dari Adam alaihissalam. Itu fitnah. Ceritakan, wahai Nabiku Muhammad, katakan pada mereka bahwa pada zaman itu perempuan yang perawan ini berkata kepada Roh Kudus, qalat sa'anna yakunu li gulaman walam yamsasni basharun walam aku bagiyah. Maryam berkata kepada utusanku Roh Kudus, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak, wahai Roh Kudus? Padahal aku ini tidak pernah ada seorang laki-laki yang pernah menyentuhku. Dan aku bukan seorang pesina. Kemudian dia berkata, aku bukan seorang pesina. Walam akum bagiyah. Aku bukan pesina. Aku bukan pelacur, wahai Roh Kudus. Roh Kudus pun menjawab, kazalik. Demikianlah kata Roh Kudus. Qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmah minna wa kana amran maqdiya. Roh Kudus berkata kepada ibunda Maryam, Tuhanmu berfirman, wahai Maryam, hal itu mudah bagi Allah, dan agar aku menjadikan satu tanda kebesaranku bagi manusia, aku membuat engkau hamil sebagai rahmat dariku, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah aku putuskan. Aku ingin menciptakan Nabi suci bernama Isa alaihissalam sebagai pelajaran kepada Bani Israel. Apa yang terjadi, wahai Nabiku Muhammad? Ceritakan. Katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka kemuliaan Nabiku itu. Katakan, sampaikan kepada mereka. Fahamalathu fantabatsat bihi makanan qasiyah. Sampaikan kepada mereka. Saat itu hambaku Maryam, wanita soleha, mengandung. Lalu beliau mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh dari pemukiman orang-orang yang nanti akan menjadi penolak anaknya. Fa'aja'ahal makhadu ila jis'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasya mansiya. Kemudian terjadi, wahai Nabiku, utusan yang datang memberikan kabar kepada Maryam, terbukti ucapanku melalui dia. Apa yang terjadi? Rasa sakit akan melahirkan, kemudian memaksa hambaku Maryam untuk bersandar pada pangkal pohon kurma. Lalu wanita ini kemudian berbicara, berkata, wahai Nabiku Muhammad, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini.
aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Kebesaranku wahai Nabiku Muhammad, pada saat itu juga aku minta kepada dia untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahnya. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma dan masa untuk beliau makan. Itu yang terjadi wahai Nabiku Muhammad kepada wanita suci yang aku buat hamil untuk melahirkan Nabiku yang suci. Tetapi kemudian mereka menghinanya, mereka menistakannya, mereka mengatakannya telah membunuhnya. Padahal itu tidak wahai Nabiku Muhammad. Lalu apa yang terjadi Nabiku Muhammad? Beliau wanita soleha, hambaku ini makan, minum, dan aku minta kepada dia, bersenanglah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Kul, katakan seperti itu wahai Maryam. Lalu kemudian apa yang terjadi wahai Nabiku Muhammad? Ajarkan kepada kaummu, ajarkan kepada manusia. Fa'atat bihi qaumaha tahbiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah. Kemudian ketika wanita suci ini membawa Nabiku Isa putra Maryam dalam keadaan bayi kepada kaumnya dengan menggendongnya, apa kata mereka? Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Engkau pesina, engkau telah mengotori kampung halaman kita. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Itu ucapan mereka wahai Nabiku kepada seorang wanita yang hamil, yang kubuat hamil karena mukjizat yang aku berikan kepadanya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk peringai, ibumu juga bukan seorang pesina. Fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyah. Maka dia Maryam kemudian menunjuk kepada Nabiku Isa alaihi salam, wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kepada kaummu, ceritakan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu juga Maryam menunjuk kepada Nabiku Isa putra Maryam, dan aku memberikan kekuatan kepadanya. Meskipun kemudian ibunya pun akan berkata, orang-orang kafir pun setelah ibunya berkata mengatakan, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih ada dalam ayunan? Bagaimana mungkin seorang bayi ingin berbicara kepada kami? Wahai Maryam, jangan berlebihan, kamu pesina. Bagaimana mungkin seorang bayi ini bisa ngomong? Subhanallah, maha suci aku wahai Nabiku Muhammad. Apa yang terjadi? Pada saat itu juga terdengar suara dari ayunan. Beliau si bayi yang kuutus tanpa ayah pun berkata, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Si bayi wahai Nabiku Muhammad berbicara kepada orang-orang Yahudi, hei, jangan kau tuduh ibuku pesina, ibuku wanita suci, ibuku wanita pilihan, wanita yang tak tersentuh oleh maksiat, wanita yang tak terjamah oleh iblis. Aku anaknya yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah yang engkau sembah telah memberiku kitab Injil, dan Allah yang telah mengutus Nabi Abraham, Ishak dan Yakub menjadikan aku sebagai seorang nabi untuk kalian Bani Israel. Bukan hanya sampai di situ wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kepada manusia, ceritakan. Nabiku pada saat bayi melanjutkan perkataannya di hadapan orang-orang yang telah menudingnya sebagai anak zina dan ibunya sebagai pesina. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Isa alaihi salam mengatakan wahai Nabiku Muhammad, aku ini wahai orang-orang Yahudi, Allah mengutusku, menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Aku tidak pernah dikutuk, di rumah, di ayunan, di palungan, di bait suci, di atas salib, dimanapun itu senantiasa aku diberkahi oleh Allah. Aku tidak pernah dikutuk. Aku diberkati oleh Tuhanku dimanapun aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan ibadah salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku
aku sampaikan kepadamu, wahai Nabiku Muhammad. Nabiku Isa alaihi salam setelah memuliakan kemudian aku, beliau pun memuliakan ibunya, dan dia, aku minta kepadanya agar berbakti kepada ibunya, dan dia tidak menjadikan dirinya sebagai hamba atau utusan yang sombong lagi celaka. Itu wahai Nabiku Muhammad. Bahkan aku sampaikan kepada beliau untuk beliau mengucapkan kesejahteraan atas dia. Aku limpahkan pada saat dia dilahirkan, pada saat aku wafatkan dia, dan pada saat aku bangkitkan dia dalam kehidupannya yang terakhir kelak. Itu yang aku sampaikan wahai Nabiku Muhammad. Maka dia selalu sejahtera. Kulimpahkan kepadanya kesejahteraan pada saat dia datang kepada Bani Israel, pada saat dia diancam oleh Bani Israel, pada saat dia kuangkat ke hadiratku, lalu pada saat dia aku turunkan kembali dan aku bangkitkan dari kematian. Zalika Isa bin Maryam qaulan haqqil ladzi fihi yantarun. Itulah Nabi Isa ku wahai Nabi Muhammad. Dia seorang putra dari wanita bernama Maryam yang mengatakan perkataan yang benar dan yang mereka ragukan kebenarannya. Subhanallah. Jadi apa yang ditorehkan oleh Yesus di dalam Bible, ketika roh kebenaran itu datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Subhanallah. Itu hanya ada di dalam Islam. Makanya umat Islam ketika mengucap nama itu dilanjutkan dengan pemberkatan terhadapnya. Alaihis salam, atasnya keselamatan, bukan kutukan. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh berbanding terbalik dengan nubuatan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku, bukan malah menghinakan, merendahkan, menceritakan yang tidak senonoh tentang aku. Di mana roh kebenaran ini bekerja? Ketika kemudian umat Islam ditanya, wahai umat Islam, apakah sosok yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu mulia? Mulia. Pernah ditampar? Enggak. Diludahin? Enggak. Diseret? Enggak. Ditelanjangin? Enggak. Digantung? Enggak. Dibunuh? Enggak. Tapi kalau ditanya, apakah dia mulia? Ya. Di mana saja dia mulia? Di dunia dan di akhirat. Beliau adalah manusia yang terkemuka. Jadi yang memuliakanmu siapa, wahai Yesus? Umat Islam. Jadi yang menghinakanmu siapa, wahai Yesus? Yang mengatakan aku mati dengan jalan kutuk dan terkutuk di atas salib. Jelas bukan? Jadi kedatangan Islam kemudian menjelaskan dan menguraikan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina taba'uk fawqal ladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah wahai Nabiku Muhammad, aku pernah berfirman kepada Nabiku Isa alaihi salam sebelum engkau aku utus. Apa kataku kepada Nabiku Isa alaihi salam? Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Lalu setelah itu gimana? Aku akan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Dengan cara apa? Aku akan mengutus seorang nabi untuk menangkis, menendang, menunjang, menampar semua, menepis semua tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap dirimu. Entah itu ditampar kek, didudahin kek, ditonjok kek, ditinju kek, dipentung kek, digantung, ditombak, dibunuh. Aku akan minta kepada orang-orang berimanku untuk mensucikan dirimu dari orang-orang kafir tersebut. Maka kedatangan apologet Islam Indonesia
para mu'allaf yang cerdas, mereka yang cendekiawan, mereka yang paham tentang Al-Quran, yang mengerti tentang Bible, itu siang hari mensucikan Nabi Isa alaihi salam, mensucikan kemudian Yesus, menjadikan orang-orang yang mengikuti Yesus itu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Yesus syahadat, umat Islam syahadat. Yesus sujud, umat Islam sujud. Yesus puasa, umat Islam puasa. Yesus tidak makan makanan yang diharamkan bagi Bani Israel. Umat Islam tidak memakan makanan yang diharamkan bagi seluruh umat manusia. Aku akan mengatakan kepadamu, wahai Nabi Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Dengan cara apa? Mengutus sang penghibur untuk membersihkan nama baikmu dari tuduhan-tuduhan keji orang-orang kafir. Apa kata Allah? Kemudian kepadaku engkau kembali wahai Isa, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi Nabi Isa akan berselisih. Di mana Nabi Isa itu berselisih? Kepada orang yang telah menyembahnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah. Apa kata Allah? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi. Wahai Isa, ya Rabb, apakah engkau yang mengajarkan manusia cupu, manusia kucluk, para penghayal, tuyul, tukang tahayul ini untuk menjadikan engkau sembahan Tuhan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk berbicara apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan itu masih ditorehkan di dalam kitabnya. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhanku yang aku dengar itu kekal. Itu ucapanku kepada mereka. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abadallah Rabbi wa Rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu masih tertore juga di dalam Yohanes 4 nomor 24. Aku dan murid-muridku menyembah apa yang kami kenal, dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Wahai Maryam, jangan kau sentuh aku. Maria, jangan sentuh aku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku Yesus akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang dikatakan kemudian oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sucikan Nabiku Isa alaihissalam. Tepis semua tuduhan itu wahai Nabi Muhammad. Bersihkan nama Isa alaihissalam dari kelompok orang-orang yang tidak berakal. Nabi Isa mengajarkan itu. Dan kemudian Nabi Isa diminta oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, aku akan memberi keputusan tentang apa yang engkau perselisihkan. Apa yang diperselisihkan? Matius 7 15 sampai 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu loh, bermukjizat loh, mengusir setan pakai namamu loh? Kok sekarang kamu nggak mengakui kami? Dari nenek moyang kami loh, datang dari barat berbondong-bondong mendirikan rumah ibadah. Di situ kami siang malam memujimu loh, sampai ada pengobatan gratis loh, bermukjizat loh, pakai namamu loh. Kami menyembahmu, kamu mengibadahimu, kami mempertuhankanmu. Apalagi? Apa kata Yesus? Walaupun engkau memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermukjizat pakai namaku, tapi aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku. Maka Allah kemudian memberikan keputusan atas perselisihan Yesus dengan orang-orang yang menyembahnya. Apa kata Allah? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu keputusan Allah. Orang kafir penyembah Yesus semuanya akan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu keputusan Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu keputusan Allah tentang perselisihan. Jadi terjawab. Yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam, yang memuliakan Yesus Kristus hanya umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang hari Sabtu, hari Minggu
itu adalah orang-orang yang beriman Kristus dengan mati terkutuk di atas salib, dosa-dosa mereka sudah ditebuskan. Ini berbanding terbalik dengan nubuat yang Yesus sampaikan di dalam Bible yang mereka katakan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Bible itu, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau terima, jangan kau tolak. Apa hal? Karena di situ ada cerita-cerita yang bercampur aduk. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu ada, kesalahan juga ada. Maka Allah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ayat sebelumnya Allah mengatakan mereka buta huruf, mereka menceritakan tentang hayalan-hayalan, angan-angan mereka dan duga-dugaan mereka. Terhadap dugaan, kadang benar, kadang salah. Jangan kau tolak, jangan kau terima. Jadikan sebagai bahan ikra, baca, 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 baca hingga sampai kepada hidayah. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, dari saya mohon maaf kepanjangan. Karena di sini sudah mau maghrib, kembali saya serahkan kepada host, moderator. Mudah-mudahan yang sampaikan ini ada manfaatnya, utamanya kepada saya sendiri dan kepada anak-anak saya. Sekali lagi, mohon jangan tinggalkan Islam, jangan mau kemudian dibujuk rayu dengan Indomie, dengan sandal jepit, dengan celana dalam bolong, dengan batik atau dengan daster 3.000. Jangan mau menyembah kepada si yang terkutuk. Tetaplah beribadah menyembah kepada Sang yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Allah Azza wa Jalla. Demikian, silakan. Masya Allah. Atas buat Bang Dajumah. Syukran, syukran.